teman-teman, kembali lagi bersama El di YouTube channel Vio Optical Clinic. Nah, El mau nanya nih guys, kalian pernah nggak sih ketika kalian lagi di jalan, terus kalian ngeliat papan billboard, banyak papan billboard, dan kalian tuh kayak bingung dan susah membaca tulisan yang ada di papan billboard tersebut, padahal tulisannya itu udah kayak segede gaban gitu. Atau kalian pernah nggak sih ketemu orang di jalan dan orang itu manggil nama kalian, tapi kalian itu kayak nggak ngeh siapa yang manggil kalian karena penglihatan kalian tuh kurang jelas. Nah, kemungkinan kalian itu mengalami yang namanya mata minus atau yang disebut dengan miopia. Mungkin beberapa dari antara kalian tuh udah tahu, tapi ada juga yang pastinya belum tahu gejala miopia atau mata minus itu seperti apa, penyebabnya apa, faktor-faktornya apa. Nah, hari ini El nggak sendirian karena El udah ditemenin sama Dr. Weni Puspitasari selaku dokter spesialis mata yang ada di Vio Optical Clinic Grand Galaxy Bekasi Selatan. Mungkin teman-teman juga di rumah belum ada yang tahu kalau misalnya di video-video sebelumnya El sama Dr. Weni juga sempat bikin talk show seputar kesehatan mata seperti ngebahas tentang glaukoma, katarak, kesehatan mata pada anak. Nah, kalian bisa cek langsung videonya di YouTube channel Vio Optical Clinic. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih dok. Gejala mata minus itu seperti apa sih dok? Bisa dikasih tahu nggak dok? Oke, untuk mengetahui gejala mata minus kita perlu tahu juga tentang mata minus itu sendiri, kelainannya. Jadi kelainan mata minus ini adalah suatu kelainan refraksi di mana sumber cahaya yang datang dari luar mata kita itu masuk ke dalam mata kita tidak terfokuskan di retina, melainkan di depan retina. Akibatnya yang dialami oleh pasien adalah dia akan kesulitan melihat objek yang jauh. Sebagai kompensasinya, maka mata dan tubuhnya akan mencoba mendekatkan diri ke objek yang akan mau dilihat. Kemudian yang kedua, dia sering memicingkan mata. Sebenarnya tujuannya agar sumber cahaya tadi yang masuk ke dalam mata itu terfokuskan di retina. Jadi kalau misalkan melihat ada anak-anak yang suka memicingkan mata saat dia melihat yang jauh, ya kemungkinan memang dia ada gangguan pada matanya. Kemudian yang ketiga, biasanya pasien akan mengeluhkan matanya menjadi cepat lelah, kemudian pusing. Dan jika hal ini kejadiannya terus berlanjut pada anak-anak, dia akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Sehingga pada tahap yang lebih lanjut dia akan mengalami penurunan prestasi belajar. Oke, nah seperti itu guys. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi El udah ceritain kan, kalau misalnya kalian kesulitan membaca tulisan jarak jauh atau melihat objek jarak jauh, kemungkinan kalian itu mengalami yang namanya mata minus. Dan kalau misalnya gejala-gejala lain itu kayak seperti mata kalian cepat lelah, terus suka memicingkan mata, itu juga bisa jadi kita mengalami mata minus ya dok ya. Oke, lalu faktor penyebab mata minus sendiri itu apa sih dok? Apakah ada faktor kebiasaan atau ada faktor alaminya gitu dok? Jadi untuk penyebab mata minus sendiri memang masih belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya mata minus ini. Contohnya adalah faktor ras. Untuk ras tertentu dia cenderung untuk terjadi miopia. Kemudian yang kedua adalah faktor keturunan. Jadi menurut studi dikatakan bahwa anak yang orang tuanya menderita minus, maka angka kejadian si anak ini akan menderita minus juga akan tinggi. Kemudian ada juga faktor lingkungan, di mana misalnya pada anak-anak gitu banyak aktivitas yang dilakukan dengan jarak dekat itu juga cenderung untuk meningkatkan angka terjadinya miopia, misalnya seperti membaca, kemudian menulis. Kemudian kurangnya pajanan dengan aktivitas luar gitu. Karena yang sekarang ini kan mungkin banyak saat pandemi gini banyak kejadian anak-anak, banyak aktivitas anak-anak yang berada di dalam rumah. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan resiko terjadinya miopia jika banyak kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan. Selanjutnya ada pertanyaan yang cukup menarik nih dok. Mata minus sendiri itu bisa menyebabkan kebutaan nggak sih dok? Ya, mata minus dapat menyebabkan kebutaan dengan berbagai cara. Yang pertama, secara garis besar, untuk beberapa kasus dengan mata minus tinggi dapat terjadi suatu keadaan yang kita sebut sebagai miopia patologi. Jadi pada miopia patologi ini sudah terdapat perubahan struktur di retinanya. Yang bisa kita lihat itu biasanya retinanya sudah makin menipis, kemudian
sudah terdapat perdarahan di daerah makulanya. Nah, kalau sudah terjadi keadaan seperti ini, biasanya tajam penglihatan itu akan jauh lebih drastis. Ya, gila bisa menyebabkan kebutaan pada pasien dengan minus tinggi. Kemudian pada pasien dengan minus tinggi ini juga risiko terjadinya retinal detachment atau retinal lepas itu juga tinggi. Nah, hal ini juga yang dapat menyebabkan terjadinya kebutaan pada pasien dengan mata minus tinggi. Kemudian yang ketiga, pada pasien dengan mata minus tinggi itu juga risiko terjadinya glaukoma dan katarak juga makin tinggi. Inilah juga salah satu menyebabkan faktor kebutaan yang terjadi pada mata minus tinggi. Jadi emang ada banyak hal yang bisa menyebabkan kebutaan pada mata minus tinggi tadi. Itu adalah salah satu komplikasi yang terjadi. Nah, ternyata mata minus itu bisa menyebabkan kebutaan guys. Jadi kalau misalnya kalian emang udah tahu kalau kalian itu mengalami mata minus, itu tidak boleh didiamkan, butuh penanganan khusus atau penanganan lebih lanjut agar mata minusnya itu tidak semakin parah gitu. Oke. Lalu mata minus itu dok bisa sembuh dengan sendirinya nggak sih dok? Jadi untuk miopia sendiri atau mata minus itu harus dikoreksi agar mata minusnya ini bisa terkoreksi dan pasien mengalami penglihatannya menjadi optimal. Hal apa saja sih yang dapat dilakukan? Mungkin dapat kita bagi menjadi dua, yaitu terapi optikal maupun obat-obatan. Untuk yang terapi optikal itu bisa kita gunakan kacamata. Kacamata ini fungsinya sebagai alat bantu untuk melihatnya. Kemudian kacamata yang sekarang mungkin juga sudah ada kacamata terapi, di mana kacamata ini tidak hanya untuk membantu melihat, tetapi juga dapat menurunkan progresivitas minusnya. Kemudian yang kedua, setelah kacamata ada lensa kontak lunak, ada lensa kontak keras atau RGB. Kemudian yang ketiga ada lagi, yaitu orthokeratology lens atau lensa orthoke. Jadi untuk orthokeratology lens ini dia dapat memodifikasi permukaan kornea saat malam hari. Lensa ini dapat menghambat kenaikan minus pada anak yang minusnya cepat bertambah setiap tahunnya. Seperti itu. Dari penjelasan yang dokter tadi udah jelasin, kan Via Optical Clinic sendiri itu mempunyai visi yaitu Indonesia melihat lebih jelas. Nah, kalau dari Via Optical Clinic sendiri itu apa sih yang bisa Via lakukan untuk menangani pasien-pasien yang mengalami kondisi seperti itu? Iya, untuk di Via sendiri sebenarnya kita dapat melakukan screening sedari mungkin ya untuk orang tua atau pasien-pasien yang tidak mengetahui mata minus, sebaiknya konsultasikan diri sesegera mungkin agar diperiksa kelainan refraksi yang ada. Kemudian karena di Via juga sudah alat pemeriksaannya sudah cukup lengkap, dari mulai autorefnya ada, kemudian topografinya ada, secara keseluruhan pemeriksaannya juga sudah cukup lengkap. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis secara tepat, sehingga dari diagnosis ini maka kita bisa menentukan treatment apa yang sesuai dengan kebutuhan pasien, baik itu bisa menggunakan kacamata, bisa menggunakan lensa kontak sampai lensa ortopedis. Nah, jadi kembali lagi nih guys, untuk mengetahui permasalahan mata atau kondisi mata yang ada pada diri kita itu, ada baiknya kita melakukan screening atau pemeriksaan mata sejak dini. Nah, screening itu kalian bisa lakukan di Via Optical Clinic yang ada di Harapan Indah ataupun yang ada di Green Galaxy City, Bekasi Selatan. Kalau kalian ke Via Optical Clinic Green Galaxy Selatan, kalian bisa booking appointment-nya itu sama Dr. Wendy Puspitasari. Nanti dokter yang akan melakukan pemeriksaan mata komprehensif atau screening untuk melakukan ortoke. Kalau kalian pengen booking appointment-nya, kalian bisa langsung cek description box-nya karena kalian bisa langsung hubungi admin Via Optical Clinic untuk di follow up. Oke? Kalau kalian masih bingung tentang mata minus atau kondisi gangguan penglihatan lainnya, kalian bisa taruh komen kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas di video atau episode selanjutnya bersama dokter. Oke? Saya El dan Saya Dr. Weni. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!